Bagaimana cara kalian mau membangun rumah kalau kalian tidak punya blueprint-nya? Sama halnya dengan semua dokumen hukum, sebelum mulai menulis, pastikan kalian sudah tahu apa yang mau kalian buat. Salah satu cara yang paling gampang adalah dengan membuat yang namanya, misalnya, ketika klien hendak mengakuisisi hotel ini, apakah itu artinya klien mendapatkan tanah yang dimiliki oleh PT atau juga termasuk dengan tanah milik pribadi yang ada di belakang ini? Dengan demikian, proses kalian untuk menyusun struktur poin-poin perjanjian akan lebih mudah. Contoh lain, misalnya klien bercerita bahwa ia hendak mengakuisisi sebuah perusahaan, misalnya yang hendak dibeli adalah PT A, tapi 49%-nya dimiliki oleh PT X, sisanya dimiliki oleh penjual. Di sisi satunya, klien sebagai PT Y hendak membeli 70% saham. Misalnya 20% dari PT X, 50% dari penjual. Dengan mind map seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menyusun poin-poin perjanjian. PT X sepakat menjual 20%. Pribadi penjual sepakat menjual 50%. Jadi hasil akhirnya nanti adalah PT X masih sisa 29%, penjual masih sisa 1%, dan PT Y mendapatkan saham sebesar 70%. Tidak berhenti di situ aja, kita bisa melihat juga potensi-potensi masalah yang mungkin timbul dari perjanjian ini, sehingga kita bisa nutup celah-celah hukumnya. Misalnya, apa dampak hukumnya ketika PT X melepas 20% dari sahamnya ke PT Y? Misalnya ada pemegang saham lain yang minta tag along clause, drag along clause, alias ikut menjual sahamnya. Lalu kalau tidak mencapai kesepakatan dalam rups gimana? Namun dengan penjual tentu lebih simpel, karena ini pribadi dengan segala kompleksitas yang dimiliki oleh masing-masing PT X dan penjual secara pribadi. Apakah baiknya perjanjian ini distruktur dalam satu perjanjian 3 pihak atau kita pisahkan? Jadi PT X dengan pembeli sendiri dan perjanjian kedua penjual dengan pembeli sendiri. Lalu kalau ada satu yang macet, misalnya shareholdernya tidak menyetujui penjualan, apakah deal antara PT Y dengan penjual ini tetap sah? Hal-hal seperti ini akan jauh lebih mudah dibicarakan ketika semua pihak yang terlibat itu satu pikiran. Karena jika tidak, maka masing-masing pihak bisa jadi punya mind map sendiri-sendiri. Jadi mari, sebelum menyusun paperwork kalian, pastikan kalian punya blueprint yang lengkap dulu, agar tidak menyusahkan diri kalian sendiri dan klien kalian di kemudian hari.